fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan membaca wirid, kemudian dilanjutkan dengan sholat ba'diyah isya, dilanjutkan lagi dengan sholat tarawih, dilanjutkan lagi dengan sholat witir. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal, semua ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau amal ibadah sebanyak apapun yang kita lakukan namun tidak diterima, percuma. Walaupun ibadah sedikit tapi diterima, ini yang luar biasa. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam, tatkala beliau selesai membangun Ka'bah, beliau mengangkat kedua tangannya mulia, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa Nabi Ibrahim. Selesai membangun Ka'bah, beliau meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami lakukan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aku seyakin-yakinnya bahwasanya Engkau Maha mendengar, Maha melihat. Innaka antas samiul alim. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami, dan kami yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Engkau sang penerima taubat. Ini doa Nabi Ibrahim. Mungkin doa ini tidak asing di telinga kita. Semua kita menghafal doa itu. Itu doa apa, Gerang? Doa agar amal ibadah diterima oleh Allah. Kalau amal ibadah tidak diterima, buat apa kita beribadah? Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah pahih benar ya. Makanya kita usahakan jangan sampai amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, meminta kepada Allah di malam yang ke-20 lah. Di malam yang ke-20 meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari, detik-detik bulan Ramadan yang sudah kita lewati, mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tatkala tersisa Ramadan 10 hari. Ini kan Ramadan 10 hari lagi habis. Itu kan panjang umur. Musi isuk diambeli oleh malaikat Azrail. Ujalan malaikat Azrail, kada sawat 10 hari lagi kam, 2 hari aja. Napa habar? Nah, Ramadan sisa 10 hari lagi. Ya kah? Sudah 20 hari Ramadan sudah kita lewati. Ma madafat, yang sudah lewat ya kada bisa diulang lagi. Mau mengulang Ramadan, awal Ramadan tidak bisa. Hari kemarin saja kita tidak bisa mengulanginya. Namun apalagi awal-awal bulan Ramadan. Ma madafat, yang sudah kita lewati sudah hilang. Wal muammal ghaib, besoknya 10 hari ke depan itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Walakasaah alladzi anta fi, tapi kita punya waktu yang saat ini. Nih, saat ini kita punya waktu. Oleh karenanya waktu yang saat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan sebaik-baiknya di dalam beramal, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini bulan mulia. Apapun amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Ibadah sunnah seperti ibadah fardu.
Ibadah fardu dilipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Apapun amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Wasufidati syayatin, bahkan syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam penjara. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa konsentrasi, agar kita bisa fokus di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita itu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menggunakan sisa-sisa bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad itu tatkala Ramadan tersisa 10 hari, beliau yajtahid, bersungguh-sungguh, tambah rajin beramal, tambah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ma la yajtahid fi ghairiha. Bahkan Nabi Muhammad semangat ibadahnya melebihi daripada hari-hari yang lain. 10 hari bulan Ramadan, 10 terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad yajtahid, bertambah semangat beramal nih, bertambah semangat beribadah, ma la yajtahid fi ghairiha. Bahkan Nabi Muhammad tidak pernah sesemangat ini di dalam beramal beribadah terkecuali tatkala Ramadan sisa 10 hari. Nah, mungkin kita terpaling lah, semakin hilang Ramadan, hilangan jurangnya. Awal-awal Ramadan rame lah, awal-awal Ramadan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga rame tak? Karena hari ke-10 ke atas tuh mulai dah, ya kah? Tikapnya kada di masjid lagi, di hadapan TV, ya kah? Tikapnya di hadapan TV, tikapnya ditilam, tikapnya di kamar, ya kah? Orang sembahyang tarawih di masjid, ya Allah, dilanggar. Nya kada sembahyang tarawihnya live streaming. Orang kada tarawih kah? Kada, aku tarawih aja, live streaming tarawihnya di rumah, ya kah? Nah, nyebak kurang aturannya lah. Semakin Ramadan itu meninggalkan kita, semakin banyak kita beramal beribadah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kana yajtahid fil ashr awakhir. Nabi Muhammad semangat beramal, semangat beribadah tatkala Ramadan sisa 10 hari. Ma la yajtahid fi ghairiha. Bahkan semangat Nabi Muhammad di dalam beribadah melebihi daripada hari-hari yang lain. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal ashr awakhir. Nabi Muhammad tatkala masuk di 10 terakhir bulan Ramadan. Ramadan sisa 10 hari lagi. Syadda mi'zarahu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau memperkuat ikatan sarungnya. Artinya sidin kada mengumpuli bini, ya kah? Bapak sidin ahya lailahu. Beliau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan yang sisa 10 hari itu dengan memperbanyak amal ibadah. Wa aiqadha ahlahu. Bahkan bukan hanya sekadar beramal ibadah sahaja, namun beliau membangunkan keluarga dan membawa keluarganya untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sisa 10 terakhir daripada bulan Ramadan yang bakal kita lewati, gunakan sebaik-baiknya dengan memperbanyak amal, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang apabila kita beramal beribadah di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan, bahkan lebih afdal daripada beramal beribadah selama 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailah artinya malam,
Lailah malam, Qadar mulia, malam mulia. Nah, malam Lailatul Qadar itu letaknya di bulan Ramadan sahaja. Bulan Syawal kada ada lagi Lailatul Qadar. Zulqa'dah, Zulhijjah kada ada lagi. Aku jar hendak mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Syawal haja genjar. Hilang dah. Ya kah? Hilang. Ada lagi. Nah, hendak Lailatul Qadar bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairon min alfi syahr. Orang yang beramal, orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih afdal daripada beramal beribadah selama 1000 bulan. Maksudnya apa? Tatkala kita membaca tasbih di malam Lailatul Qadar, subhanallah, sekali aja baca tasbih, tapi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, lebih baik sekali tasbih yang pian baca lebih baik daripada dia baca selama 1000 bulan. Pian membaca Al-Quran, pian membaca zikir, pian bersalawat, ya kah? Pian salat tarawih, pian bersiwak, ya kah? Pian hadir majlis. Apapun amal ibadah yang bertepatan, yang pian lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih afdal, lebih hebat daripada orang beramal beribadah selama 1000 bulan. Nah, makanya para aulia, para ulama, mereka mencari-cari dengan malam Lailatul Qadar nih, mencari-cari. Nah, mereka tidak rela berlalu malam-malam mereka, namun mereka tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu kan kisahnya Nabi Muhammad melihat umat yang terdahulu ratusan bahkan ribuan tahun. Lalu Nabi Muhammad melihat amal ibadah umat-umat yang terdahulu ratusan ribuan tahun ibadahnya, umurnya panjang, jadi ibadahnya banyak juga. Ada yang ratusan tahun berjihad, ada yang ratusan tahun sholat, ada yang ratusan tahun bersedekah, ada yang ratusan tahun berhaji, berumrah, ratusan tahun. Lalu Nabi Muhammad memandang kepada umatnya. Umat Nabi Muhammad itu kan mabaina sitin wa sab'in, umurnya kada panjang, kada 60-70. Wa qalilun man jawaza dzalik, sedikit yang lebih pada 60-70. Mun kurang banyak, kada sampai 50 umur meninggal, banyak nang itu. Tapi yang lebih pada 60-70, oh jarang. Nah, umur ummati ma baina sitin wa sab'in. Nabi Muhammad mengatakan umur umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60-70. Sedangkan umat-umat yang terdahulu ratusan bahkan ribuan tahun. Amal ibadahnya begitu juga, ratusan tahun berjihad, ratusan tahun bersedekah, ratusan tahun sholat, ratusan tahun berpuasa, ratusan tahun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ratusan tahun ibadah mereka. Lalu Nabi Muhammad, bahasa kita wahinya itu insecure, insecure, kecil hati, yang mana umat beliau umur pendek, ibadah babaya ada. Lalu Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril. Jibril membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi, kata Jibril, wahai Muhammad, bujur aja umat engkau pendek-pendek umurnya, ibadahnya kada banyak, tapi ketahuilah apabila umatmu beribadah di malam bulan Ramadan dan bertepatan dengan malam yang mulia yaitu malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, dia lebih hebat, lebih afdal beribadah selama 1000 bulan. Makanya sayangnya kalau kita kada dapat malam Lailatul Qadar. Nah, itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apabila aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apabila aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, fabima ad'u, dengan apa aku meminta berdoa,
Misalnya nih aku bertemu malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling bagus dipinta? Lalu jar Nabi Muhammad baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna atau fa'fu anni. Itu doa malam Lailatul Qadar bagus. Bilanya kita bertemu malam Lailatul Qadar, baca doa itu. Tiap malam gini kalau baca, inilah orang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan beberapa cara. Ada 3 cara seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1, seseorang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1 caranya an yashgula nafsuhu bil ibadah lailah kullaha. Dari maghrib sampai subuh dia beribadah. Ini yang paling hebat. Kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, tiap malam dari maghrib sampai subuh beramal beribadah. Ini yang paling hebat. Itu yang kedua, martabat pertama. Martabat yang kedua, seseorang bisa menggapai keutamaan, keistimewaan malam Lailatul Qadar dengan cara yang kedua. Bagaimana? An yashgula nafsahu bil ibadah mu'damal lail. Dia menggunakan waktu-waktu yang mulia dengan amal ibadah. Contoh sepertiga malam, entah itu sebelum sahur atau setelah sahur. Pian salat tarawih, pian salat tahajud, salat taubat, salat hajat, salat tasbih. Kalau bisa sepertiga malam sempurnakan salat witirnya. Ini kan alhamdulillah kita sudah melaksanakan witir 3 rakaat. Memang setelah salat tarawih kita salat witir 3 rakaat. Nah, nanti tatkala di sepertiga malam, entah itu sebelum sahur atau sesudah sahur, sempurnakan tuh witir 11 rakaat. Jangan 3 rakaat aja tah. Berarti berapa tuh tambah supaya sempurna 11? 8 rakaat lagi. Ya kah? 8 rakaat lagi supaya sempurna 11 rakaat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ij'alu akhira salatikum al-witra. Ij'alu akhira salatikum al-witra. Nabi Muhammad mengatakan jadikanlah salat yang terakhir di malam hari yang kalian lakukan adalah salat witir. Jadi jadikan salat witir itu sebagai salat penutup. Contoh, kita di malam hari sepertiga malam salat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat yang lain kita lakukan. Tutup dengan sholat witir. Bagaimana cara menutupnya? Ya sempurnakan witir yang 3 rakaat tadi supaya menjadi 11. 8 rakaat kah? Atau 6 rakaat kah? Berarti 9. Atau 4 rakaat kah? Berarti 5. 7 lah. 2 rakaat kah atau tambahannya? Berarti 5. Ya jangan sampai cuma 3 rakaat sahaja witir. Ya memang 3 rakaat bagus, tapi lebih bagus lagi tatkala kita menyempurnakan witir itu sampai 11 rakaat. Janganlah 3 tambah 3. Karena Nabi Muhammad mengatakan la witran fil lail. Tidak mungkin salat witir itu dikerjakan 2 kali. Setelah salat tarawih witir 3 rakaat. Karena tengah malam berwitir pulang 3 rakaat. Nah ini tidak boleh. La witran fil lail. Karena witir itu bilangan ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, mencintai, menyukai, menyayangi orang yang melakukan salat witir. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjakan salat witir. Salat witir ini derajatnya lebih tinggi daripada salat tarawih. Salat witir sunnah muakkad, sunnah yang dikokohkan, sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. La safaran wala mariban, walaupun dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, witir ini pahalanya luar biasa. Bahkan salat witir ini wajib bagi Rasulullah. Nabi Muhammad menyebutkan dalam sebuah hadis, salasun faridatun alayya.
Kata Nabi Muhammad, ada 3 yang wajib atas aku. Salasun faridatun alayya wa sunnatun lakum. 3 perkara yang wajib fardu bagi aku, tidak pernah aku tinggalkan, namun hukumnya sunnah bagi umat-umatku. Apa 3 perkara tersebut? 1 witir, 2 siwak, 3 qiyamul lail. Ini 3 perkara ini wajib bagi Nabi Muhammad, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tapi bagi umatnya sunnah. Memakai siwak bagi kita sunnah, sholat witir bagi kita sunnah, qiyamul lail ibadah di malam hari sunnah. Cuma jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atas diri baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misal kita witir ya 3 rakaat bulan Ramadan nih, 3 rakaat setelah tarawih, ya lanjutkan, sempurnakan menjadi 11 rakaat. Bagaimana cara melanjutkannya? Jadikan itu salat witir sebagai salat panutup di malam hari. Nah, jadi yang kedua, martabat seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan an yashgula nafsuhu bil ibadah mu'dhamul lail. Dia gunakan waktu yang mulia di malam hari itu dengan amal ibadah. Sepertiga malam dia bangun, dia berdoa kepada Allah, memohon, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepertiga malam, entah sebelum subuh atau sebelum sahur atau setelah sahur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini minimal benar. Ini minimal agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, minimal adalah dengan mengerjakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Jadi 3 lah cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1, menghidupkan malaman semalaman suntuk dari maghrib sampai subuh. Kita gunakan semalam suntuk dengan ibadah. 1. 2, kita pilih waktu yang mulia dengan untuk beramal, sepertiga malam, sebelum atau sesudah sahur. Yang ketiga, ini minimal benar, minimal mengerjakan isya dan salat subuh berjamaah. Tatkala kita setiap malam melakukan salah satu daripada 3 ini, maka insya Allah kita mendapatkan keutamaan orang yang beramal beribadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang mana apabila kita beramal beribadah di malam Lailatul Qadar, pahalanya lebih afdal, pahalanya lebih baik daripada beramal beribadah selama 1000 bulan. Kemudian di bulan Ramadan ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ujar Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Kemudian diturunkan lagi ke Baitul Izzah, langit yang lebih dekat daripada bumi. Dari Baitul Izzah diturunkan oleh malaikat Jibril berangsur-angsur kurang lebih selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad. Nah, sampai Al-Quran itu di hadapan kita. Nah, makanya di bulan Ramadan jangan sampai kita tidak terbaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling tepat momen untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Bukan hanya sekadar membaca, tapi memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kalau bulan Rajab kan momentum yang paling pas, yang paling tepat untuk beristighfar. Kalau bulan Sya'ban momen yang paling tepat untuk bersalawat. Kalau bulan Ramadan momen yang paling bagus untuk membaca Al-Quran. Nah, bagaimana kabar Al-Quran di rumah kita? Harusnya malam ini malam 20 ya minimal 20 juz dah. Minimal. Cuma bebuan olala ini kira-kira ada pang 3 kali 4 kali hatam. Sudah 20 hari ini. Sangka baik aja ya, kalau sangka baik aja. 20 kali hatam. Jadi sehari itu sekali hatam.
Malam ke-20 20 kali hatam. Wah, luar biasa. Supan lah, malu kita. Malu tatkala di dalam kubur tidak pernah hatam Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan. Orang ada yang khatam Al-Quran sekali, ada yang 2 kali selama bulan Ramadan, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Al-Imam Al-Habib Abdurrahman As-Saqaf, beliau mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan siang 4 kali, malam 4 kali, 8 kali hatam. Orang nih, ini kisah orang. Mereka para aulia wa solehin, masing-masing mereka mempunyai cerita yang sangat baik, yang sangat luar biasa dengan Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kisah kita dengan Al-Quran? Itu Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau mengatakan, idza taharal qalbu lam yashba' min qiraatil Quran. Jikalau seseorang mempunyai hati yang bersih, tidak ada dendam di dalam hatinya, tidak ada benci dengan orang lain di dalam hatinya. Idza taharal qalbu, tatkala seseorang mempunyai hati yang bersih, lam yashba' min qiraatil Quran, maka sungguh dia tidak pernah bosan di dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau kita malas membaca Al-Quran, kita malas membaca Al-Quran, berarti hati kita rusak, berarti hati kita penyakit. Kita kalau punya penyakit, ya kah, kasana kemari bata tambah, lari pergi ke dokter A, pergi ke dokter B, penyakit, ada jerawat di muka, sebutin aja jerawatnya, mau menambahnya luar biasa. Padahal penyakit johir itu bakal hilang bilanya sudah meninggal, ya kalau, tapi penyakit hati itu kada bakal hilang. Kematian adalah dampak yang pertama yang bakal didapatkan bagi orang yang mempunyai penyakit hati. Apa penyakit hati? Iri, dengki, su'dzon, ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Idza tahural qalbu, apabila hati seseorang bersih, tidak ada penyakit hati, lam yashba' min qiraatil Quran, maka dia tidak pernah bosan di dalam membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, terbuka hati kita kawa membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Itu Al-Quran penyelamat kita. Al-Quran itu penyelamat kita di dalam kubur. Di dalam kubur kita ditanya banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka, apa kitab engkau? Itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, maka bahwasanya tuh Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada kita. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Quran wara'a zahrih saqahu ilan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan Al-Quran pedoman hidupnya, tiap hari dibaca Al-Quran, ada yang sejuz, ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, tu Al-Quran akan menggiring dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Quran wara'a zahrih, siapa orang yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, artinya dia tidak peduli dengan Al-Quran, terbacakah kadakah tu Al-Quran, dia tidak peduli Ramadan ataupun di luar Ramadan, dia tidak peduli dengan Al-Quran. Saqahu ilan nar, tu Al-Quran akan menyeret inya masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah min zalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita sehingga kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manis di dalam membaca Al-Quran. Di Hadramaut itu ada salah satu habaib yang bernama Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini luar biasa bacaan Al-Qurannya. Sampai-sampai beliau tidak mampu untuk membaca Al-Quran siang hari bulan Ramadan. Mengapa demikian? Karena kata beliau, tatkala aku membaca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan, aku tidak merasakan lapar dan haus. Percuma aku puasa.
Yasin, kenyang. Pian bilang membaca Yasin kenyang kah lapar kah? Atau tambah nyaring kah gelorokannya? Tambah nyaring gue gelorokannya jar. Nah itu Kang ya kalau bedanya bubuhan wala dengan wali. Kalau wala membaca Al-Quran tambah lapar leh. Kalau wali tatkala membaca Al-Quran kenyang. Nah, Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Allah yarham. Ada juga salah satu ulama yang mana beliau makfuful basar. Beliau buta. Beliau buta, namun tatkala dibuka Al-Quran, ini rudda basaruh. Penglihatan beliau dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditutup Al-Quran, nah buta pulang. Mun kita lo melihat sehat nih. Buka Al-Quran hanya auzubillah mengaroh ada orang hanya auzubillah minasyaitonir ngantuk kana 2-3 kali menguap nah ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita manis di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan iman di dalam hati kita, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabulkan semua hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala manawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa apa? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut, syahadat 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan min adzab wa nasiban minal jannah wa razuqna nazar ila wajhil karim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.